Makin panas, kasus baru, corona paling tinggi, rekor terbaru. Yusuf Kala dan Dr. Tirta kembali kritik Jokowi. Siapa yang mau tanggung jawab? Kemarin, kenaikan kasus baru COVID-19 melonjak paling tinggi. Jawa Timur jadi pemegang rekornya. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto mengatakan, peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per kemarin, Kamis 21 Mei 2020, merupakan yang tertinggi selama 2 bulan terakhir, yakni mencapai 973 orang. Total terkonfirmasi positif karena COVID-19 di Indonesia per kemarin mencapai 20.162 orang. Berdasarkan datanya, wilayah yang mengalami peningkatan kasus positif terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur dengan penambahan sebanyak 502 orang, sehingga totalnya menjadi 2.998 di provinsi ini saja. Hari ini meningkat 973 orang. Peningkatan ini luar biasa, dan peningkatan inilah yang tertinggi. Peningkatan tertinggi ini ada di Jawa Timur khususnya, sehingga total seluruhnya menjadi 20.162 orang, ungkap Ahmad Yuryanto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Geraha Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Yuri menjelaskan, adanya peningkatan tersebut disebabkan karena banyaknya kelompok yang rentan yang tertular dari orang yang membawa virus corona jenis baru. Sementara itu, hingga hari ini belum dapat diketahui siapa saja orang-orang pembawa karir virus ini. Sebab banyak orang yang positif namun tanpa gejala atau tidak terlihat sakit. Mantan Presiden Republik Indonesia pun angkat bicara, Yusuf Kala. Ketua Umum PMI Yusuf Kala menegaskan kalau wacana penerapan herd immunity sebagai upaya melawan COVID-19 di Indonesia tidaklah tepat. Yusuf Kala mempertanyakan, siapa yang akan bertanggung jawab jika herd immunity ini dijalankan dan banyak memakan korban jiwa? Ya, herd immunity itu kan namanya pembiaran masyarakat apa adanya. Yang mati, matilah situ. Kemudian terjadilah imunitas komunitas terbatas. Nah, apa kita mau membiarkan masyarakat seperti itu? Ini taruhannya jiwa banyak. Jadi siapa yang mau tanggung jawab dunia dan akhirat? Kata Yusuf Kala, dilansir dari YouTube CNN Indonesia, Kamis 21 Mei. Ia juga menegaskan, kalau cara itu terbukti tidak berhasil. Ya, kurang tepat. Tidak ada negara yang berhasil dengan cara itu. Karena itu, korbannya banyak, tutur Yusuf Kala. Sebagai solusinya, JK menjelaskan mengenai opsi segitiga virus corona yang ia gaungkan. Ia menganalogikan dalam melawan virus corona ini sama seperti kita sedang berperang. Kita ini kan selalu menyatakan perang besar. Kalau perang itu kan harus ada orang bertahan, menghindari corona itu. Itulah yang kita lakukan dengan diam di rumah, jaga jarak. Itu kan menghindari supaya jangan terkena virus, jelas JK. Selain strategi bertahan, JK juga menyebut bahwa yang bisa kita lakukan untuk memenangkan perang yakni melakukan serangan balik. Yang kedua, kita juga harus intervensi untuk mematikan virus ini, menyerang balik, yaitu dengan cara disinfektan. Itu dijalankan oleh PMI dan organisasi lainnya. Itu dilakukan supaya jangan hanya kita menerima nasib, tapi kita juga harus mematikan virus itu dengan cara disinfektan, terangnya. Bahkan, cara itu juga dilakukan oleh negara lain dan terbukti berhasil. Dan itu dilakukan di negara-negara yang berhasil turun, seperti China, Thailand, Vietnam, New Zealand. Semua dilakukan seperti itu, sehingga terjadi kombinasi antara pertahanan dan penyerangan balik, jelasnya. Kemudian strategi yang ketiga, yakni penyembuhan yang dilakukan oleh dokter dan para tenaga medis. Sehingga strategi penyembuhan ini merupakan strategi terakhir yang kita lakukan, bukan di awal. Inilah perang yang luar biasa.
Itu kalau terjadi korban, baru tugas mereka. Jadi di depannya itu pencegahan. Teori kesehatan yang umum kan pencegahan lebih dahulu daripada penyembuhan. Jadi penyembuhan itu belakangan, kalau ada yang kena saja, ujarnya. Ia pun menegaskan peran PMI di masa pandemi ini, yakni ada dalam strategi menyerang. Namun, ia tak setuju dengan wacana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyuntikkan disinfektan ke pasien positif virus corona. Kita tahu kalau virus itu bisa dimatikan dengan disinfektan. Selama ini dijalankan begitu. Malah, kalau Trump lebih ekstrim lagi, orang sakit bisa diobati dengan disinfektan. Walaupun ini berbahaya, disuntikan, tentu tidak, ucapnya. Namun, ia lebih memilih melakukan penyemprotan sebanyak-banyaknya di berbagai tempat. Kalau kita tidak katakanlah tahu virus itu di mana, maka harus dilakukan transaksi kota atau lingkungan, supaya virus itu tidak melekat. Rumah-rumah orang kita bersihkan. Itu dilakukan oleh ribuan relawan PMI di seluruh Indonesia. Terus dilakukan sepanjang hari, pagi, siang, dan malam, ujarnya. Jangan sampai, selain penyemprotan cairan disinfektan, JK juga menghimbau masyarakat untuk selalu mencuci tangan. Harus higienis, kita jangan menyerah pada nasib, sindir JK. Dr. Tirta pun tak tinggal diam. Kemarin kasus baru COVID-19 tertinggi di Indonesia. Dr. Tirta kasih selamat buat yang mudik. Di tengah larangan mudik yang digaungkan pemerintah, sekitar 300.000 kendaraan malah meninggalkan DKI Jakarta. Apalagi hari ini jadi rekor penambahan tertinggi COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun hingga Kamis, dalam 24 jam terakhir, tercatat ada penambahan 973 pasien yang positif corona. Angka ini tercatat sebagai jumlah kasus baru paling banyak sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020. Dr. Tirta menyindir masyarakat yang masih nekat mudik. Ia juga menegaskan kalau tenaga medis tak akan menyerah meski mengatakan terserah. Melalui akun Instagramnya, Dr. Tirta memposting jumlah penambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Ia juga mengatakan kalau jumlah tersebut merupakan rekor baru di tanah air. Rekor bro, buat para relawan dan tenaga medis. Siapkan diri kalian. Kita habis-habisan. Nyawa taruhan kita. Kalian gak sendiri. Kita tahu resikonya. Kasih salam ke keluarga kalian. Kita berkorban. Dan semoga yang nekat mudik bisa aman. Saya gak mudik demi negara, demi relawan, demi Indonesia. Kita bergerak bareng, gotong royong mandiri, edukasi COVID dari RT RW. Selamat bro, rekor hari ini nambah 900 di Indonesia. Kasih selamat buat temen kalian yang mudik. Terserah, bukan berarti menyerah. Sampai mati pun gak akan menyerah, tulisnya. Jadi, apa itu herd immunity? Baru-baru ini istilah herd immunity atau new normal ramai diperbincangkan banyak orang. Dua istilah itu ada kaitannya dengan pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia. Namun tidak semuanya memahami kedua istilah tersebut. Psikolog Yudi Budi Rahayu, Rabu 20 Mei, menjelaskan bahwa herd immunity adalah suatu situasi atau keadaan di mana semakin banyak masyarakat dalam suatu lingkungan sosial yang memiliki tingkat kekebalan tinggi terhadap penyakit menular. Hal tersebut dikarenakan mereka sudah pernah terpapar dan dinyatakan sembuh dari penyakit, yang diharapkan dapat menghambat hingga memutus proses penyebaran virus dari seseorang, ujarnya. Sementara itu, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan menerapkan protokol kesehatan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Lalu apa perbedaan dari keduanya? Pada herd immunity, kekebalan akan terbentuk setelah seseorang terinfeksi dan sembuh atau melalui vaksinasi untuk mencegah penularan. Kemudian pada new normal, akan lebih
pada seseorang yang mengadopsi perilaku hidup berdasarkan dan berbeda agar menekan resiko penularan virus. Yang melakukan perilaku hidup berbeda dari biasanya, seperti bekerja tetapi dari rumah, work from home. Saat keluar rumah, menggunakan masker, selalu cuci tangan, menggunakan sabun, dan lain sebagainya, kata Yuli. Bagaimana menurut pendapat Anda?